sebagai tanda peresmian gedung kantor pusat Senkom Mitra Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Senkom beserta seluruh keluarga besar Senkom. Ini saya lihat sudah hadir secara daring ya Pak ya, di seluruh Indonesia. Terima kasih semua, selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah baca berita, sudah nonton TV. Baru saja kemarin sore Bapak Presiden kembali ke tanah air. Alhamdulillah beliau membawa banyak kabar baik dan capaian-capaian setelah lawatannya ke luar negeri. Ya, ini saya paparkan saja beberapa hasil-hasil dari kunjungan beliau. Misalnya rencana pembangunan kampung haji untuk para jemaah haji nanti. Ini penting sekali. Salah satu fokus beliau, kita ingin nanti yang berangkat haji bisa lebih nyaman dan kembali ke tanah air dalam keadaan baik, sehat semua. Jadi kampung haji ini penting sekali. Lalu ada juga beberapa komitmen investasi. Dan yang kemarin paling ditunggu-tunggu itu adalah ini, tarif impor Amerika Serikat yang kemarin setelah negosiasi turun dari 32 ke 19%. Lalu ada juga ini ada partnership agreement dengan Uni Eropa. Ini sudah 10 tahun negosiasinya. Dan alhamdulillah kemarin sudah mencapai kesepakatan. Jadi kita doakan sama-sama Bapak Ibu, semoga Bapak Presiden sehat selalu, panjang umur, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tadi sebelum saya menuju ke markasnya Senkom ini, saya mampir dulu ke Fatmawati. Di sana ada ini, mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu ada yang menerima juga. Itu pencairan bansos BSU, bantuan subsidi upah. Jadi Pak Presiden ini punya beberapa program prioritas, dan saya lihat tadi melalui paparan Pak Ketua, Senkom sudah terlibat di dalamnya. Tadi ada MBG, ada bela negara. Ini saya kira luar biasa sekali. Dan di akhir bulan ini Bapak Ibu, ini Pak Presiden juga akan segera meluncurkan program-program baru, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat. Beritanya udah di mana-mana untuk Sekolah Rakyat. Dan juga karena tadi Pak Ketua Senkom memaparkan masalah ini ya Pak ya, pembinaan untuk atlet sepak bola. Ya, nanti Pak Presiden juga ada program yaitu sekolah unggulan, sekolah Garuda. Jadi tenang aja Pak, untuk yang berprestasi akan tetap kami rangkul. Ya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat atas selesainya pembangunan gedung baru Mitra Senkom ini. Jadi gedung ini bukan hanya sebagai bangunan fisik, tapi juga simbol, penanda semangat dan energi baru untuk membangun solidaritas bersama dalam menjaga Kamtibmas. Kemarin juga pada perayaan HUT Bayangkara ke-79 saya lihat anggota-anggota Senkom juga ikut dalam defile dan Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya peran Polri sebagai penjaga dan pelindung masyarakat. Tapi tentunya dalam melaksanakan tugas ini, dalam melaksanakan peran ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi Indonesia ini negara kepulauan, lebih dari 17.000 pulau, dan kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri untuk Polri. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari banyak suku, adat istiadat, agama, budaya, bahasa. Ya, kompleksitas inilah yang membuat Polri harus menjalin kolaborasi aktif dengan seluruh elemen bangsa. Ya, salah satunya dengan Senkom. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Senkom atas peran aktifnya. Ini kalau ikut bela negara berarti ikut Komcat ya Pak ya? Ikut Komcat, yang muda-muda ini ikut Komcat semua. Bagus. Berarti untuk gabung Senkom wajib ikut Komcat. Oke. Semangat semua. Lalu tadi Pak Ketua juga memaparkan peran Senkom dalam ini apa? Tadi ada peternakan ayam, pertanian. Saya kira ini sangat baik sekali ya Pak ya. Karena Pak Presiden juga memiliki concern yang sangat besar pada swasembada pangan. Kemarin minggu lalu kita baru saja panen tebu. Minggu-minggu sebelumnya ada panen kopi di Banyuwangi, lalu ada panen di Madiun dan beberapa daerah. Saya kira ini penting sekali Pak Ketua, dan sama-sama kita kawal saja, karena swasembada pangan menjadi program yang sangat prioritas. Kami dari pemerintah juga memastikan yang namanya pembangunan bendungan akan terus kita lakukan. Masalah pengairan, masalah mafia pupuk, masalah bibit, ini kita selesaikan. Untuk beras, insya Allah sudah selesai karena stoknya sudah surplus. Ini PR berikutnya di jagung dan tebu. Nah, nanti mungkin Pak Ketua Senkom beserta seluruh anggotanya bisa berperan di sektor itu juga. Tebu dan jagung. Dan ini saya lihat juga di catatan saya di daerah Tawangmangu dan Dieng ya Pak ya. Senkom sudah menanam sawi putih dan kacang panjang. Lalu tadi Pak Ketua juga memaparkan keterlibatannya untuk MBG. Terima kasih Pak sudah melibatkan warga lokal, petani lokal. Tadi ada berapa dapur Pak?
30 dapur, tiap dapur mungkin 20 orang. Oke, berarti itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan yang paling penting petani lokal dilibatkan ya Pak ya. Karena nanti di semester 2 ini dari program MPG ini akan terus disuntik untuk anggarannya, dan insya Allah nanti di akhir tahun bisa lebih merata. Di tahun 2026 nanti akan lebih dimasifkan lagi. Jadi saya kira peran Senkom akan sangat penting sekali di sini. Tadi juga Senkom sudah bermitra dengan BNPB, Basarnas. Ini terima kasih sekali Pak. Di beberapa kesempatan saya juga bertemu dengan anggota-anggota di lapangan. Waktu gempa bumi Sukabumi, banjir di Bekasi, waktu gunung meletus di NTT. Ini terima kasih Pak. Dan saya kira yang muda-muda bisa diterjunkan langsung di lapangan ya Pak ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ke depan saya berharap Senkom sebagai ormas yang sadar Kamtibmas ini dapat meningkatkan perannya sebagai salah satu mitra pemerintah dalam melakukan deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas. Ini kan sudah ada SDC Pak. Pak Ketua sudah presentasi ke saya waktu saya masih zaman wali kota itu. Ini tolong benar-benar diaktifkan. Jadi deteksi awal itu penting sekali Pak. Ya, terkait keamanan, terkait bencana. Jadi kalau ada bibit-bibit perpecahan, perselisihan itu mohon segera disampaikan. Jika ada hal yang mencurigakan, meresahkan, segera disampaikan melalui SDC itu tadi ya Pak ya. Dan saya lihat ini yang mengikuti acara ini secara daring kan banyak sekali ini. Dan saya kira hampir semuanya ini di layar saya ini, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya yang datang yang hadir secara daring bisa ya? Suaranya masuk ya? Oh iya. Ini saya lihat melibatkan Forkopimda semua ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan Gedung Mitra Senkom Mitra Polri. Ya, ini semoga gedungnya bisa dimanfaatkan dengan baik Pak. Dan saya kira ini salah satu ormas yang punya gedung dan tanah yang luas Pak. Ya, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, melibatkan warga, melibatkan ormas-ormas yang lain juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Senkom Mitra Polri untuk naik ke atas panggung. Prosesi penandatanganan prasasti akan kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian gedung kantor pusat Senkom Mitra Polri telah diresmikan. Dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia
Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Senkom Mitra Polri itu kembali ke tempat duduk. Dan sebelum mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita menyanyi